Selamat sore untuk masyarakat Papua di mana kalian berada. Apa kabar untuk kamu semua? Baik, teman-teman bisa lihat foto yang saya tampilkan di atas. Ya, itu bagaimana tanggal 7 Oktober itu satu luar biasa, satu mujizat Tuhan yang nyata bagaimana Kakak John Anari diperjuangkan perjuangan dan hak-hak orang Papua sampai ke sidang PBB itu. Ya, teman-teman pasti bisa lihat dua pasal di atas, yaitu Piagam PBB 73E dan Resolusi PBB 448 itu. Ada yang bertanya, apa arti dan makna dari dua pasal ini? Baik, saya akan jelaskan sedikit. Piagam PBB 73E berbicara tentang negara-negara anggota PBB yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah-wilayah non-pemerintahan atau wilayah yang belum memiliki kemerdekaan atau mendapatkan kemerdekaan. Dia harus punya tanggung jawab mengenai laporan kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di wilayah yang dia punya tanggung jawab membangun itu. Oke? Nah, jikalau wilayah itu dia punya kehidupan atau dia punya kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kurang bagus, maka harus ada laporan ke sidang PBB supaya dari PBB orang akan buat satu evaluasi. Dan laporan ini harus masuk sampai ke Sekjen PBB. Begitu. Baik, kita lanjut. Piagam PBB 448 berbicara tentang setiap pemilu-pemilu atau referendum yang palsu yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum internasional atau tidak sesuai dengan peraturan hukum internasional. Nah, dari sini kita bisa gambarkan bahwa kehidupan di tanah Papua dari tahun 60-an sampai dengan 2025 kurang bagus. Pembangunan macet. Ingat ini baik-baik. Tidak baik sama sekali. Kesehatan kurang bagus, pendidikan kurang bagus. Kehidupan sosial sangat trauma, teror, dan segala macam. Sangat tidak baik-baik. Dan juga ekonomi orang Papua sangat tidak baik. Tidak ada orang Papua yang punya usaha atau bisnis besar-besar. Tidak ada. Orang Papuanya duduk jualan pinang, ikan, jualan sayur di pasar saja. Dengan pendapatan yang kecil. Baik. Kita gali lagi kembali. PPRA 69 itu tidak sesuai dengan hasil keputusan Perjanjian New York 62 itu. Satu orang satu suara tidak. Hanya dipilih oleh Indonesia yaitu 1025 orang saja. Di bawah tekanan senjata dan mereka yang memilih. Dan tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan hukum internasional itu. Jadi untuk kamu warga negara Indonesia, kamu waspada dan hati-hati bahwa dua pasal ini, Piagam PBB 73E dan Resolusi PBB 448, bisa kasih seret negara Indonesia ke sidang Mahkamah Internasional dan Resolusi PBB 2504 akan gugur. Ingat, Resolusi PBB 2504 tidak bicara bagaimana Papua ini bagian yang sah dalam negara Indonesia, tidak. Tidak ada kata sah, tidak ada kata final dalam situ, tidak ada. Yang ada, paragraf pertama berbicara tentang tinjau ulang PPRA itu. Apakah sudah sesuai dengan hasil keputusan dari Perjanjian New York atau tidak. Paragraf kedua bicara tentang bagaimana Indonesia membangun tanah Papua dengan bantuan dari pemerintah Belanda dan Bank Asia Development. Begitu. Oke? Dari orang Papua banyak berdoa supaya Tuhan campur tangan dan ketong akan bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.